Salam, selamat siang dan labum. Iwur, Kawor, ya 5 distrik. Ayo, mari sini. Ya, mari. Ada Bapak. Bapak DPR. Ayo Pak, mari sini sama-sama. Ayo semua. Ya, baik. Kita agak ke samping, Pak Bupati ada di sana. Nah, begitu. Sini Pak, jejer sini. Ya. Yuk, sini Pak, jejer. Oke. Baik, kami bangga bahwa Papua sekarang menjadi 6 provinsi yang dulunya ada 2. Otomatis secara logika, secara perhitungan kabupatennya yang dulunya 39 plus 9 di Papua Barat, total 38 paling enggak nanti juga akan menjadi berkembang. Nah, Kabupaten Pegunungan Bintang maju lebih cepat. Kenapa? Karena persiapan untuk memekarkan kabupaten atau daerah otonomi baru DOB lebih cepat dari yang lain. Di mana di kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan kami datang di Komisi 2 DPR RI yang ingin bupatinya memekarkan kabupatennya. Yang pertama adalah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang mana akan dimekarkan menjadi 3, yaitu Kabupaten Baru Ketengban, Okmin Papua, dan di sini adalah Okmin Papua Selatan. Saat saya menghadiri rapat dengan pendapat Komisi 2 DPR RI yang dihadiri juga oleh Bapak Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah Pak Jokowi, di situ Provinsi Papua Pegunungan yang ingin memekarkan lagi adalah Kabupaten Yaukimo dan yang terakhir adalah Kabupaten Wamena. Nah, rupanya pada saat rapat dengan pendapat yang sudah siap menyerahkan suatu dokumen adalah Kabupaten Pegunungan Bintang. Tepuk tangan. Saat saya menyerahkan kepada Bapak Gubernur Papua Pegunungan dan lanjut diserahkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan lanjut diserahkan kepada Ketua Komisi 2 DPR RI, di situ saya melihat bahwa Bapak Bupati gerakannya lebih cepat dibanding keinginan daripada Kabupaten Yaukimo dan Wamena. Kenapa lebih cepat? Dokumennya ini ada, walaupun saat itu dokumennya belum lengkap, tapi sudah ada. Tepuk tangan untuk ini. Nah, kehadiran kami dari Jakarta, tim ahli dalam rangka melengkapi dokumen yang sudah diserahkan Pak Bupati kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan dilanjutkan diserahkan kepada Ketua Komisi 2. Maka kami hadir di sini. Kami akan melihat dan mendengar bersama-sama, dan di sini disaksikan oleh wartawan dan dicatat dan direkam. Pertama, apakah Bapak Ibu masyarakat di sini semua menyetujui kalau dibentuk atau didirikan daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Okmin Papua Selatan? Ini yang paling penting karena dikala ada pemekaran rakyat belum sepakat, tapi di sini saya melihat bahwa seluruh distrik yang ada di calon Kabupaten Okmin Papua Selatan dengan sungguh luar biasa ada di sini dan sepakat untuk di sini
mekarkan menjadi Kabupaten Okmin Papua Selatan. Luar biasa, kami mendengar langsung, sehingga kami akan lebih kuat dan kami akan lebih giat untuk melakukan kelengkapan daripada syarat-syarat untuk menjadi suatu kabupaten baru, yaitu Kabupaten Okmin Papua Selatan. Untuk itu kami undang yaitu Bapak Dodi dari Unitas Gajah Mada, karena syaratnya untuk menjadi bisa dimekarkan yang pertama sekali adalah dari segi jumlah penduduknya cukup. Yang kedua adalah sumber daya alam, ketahanan pangan, dan lain-lain untuk mendukung kegiatan ekonomi harus cukup. Oleh karena itu, apa yang ada di sini di sumber daya alam lokal ini kita harus kembangkan, sehingga nanti kalau dibentuk Kabupaten Okmin Papua Selatan, maka seluruh masyarakat di sini itu kuat di bidang ketahanan pangannya. Tepuk tangan. Dan nanti yang kedua, jelas tapal batasnya. Sumber daya alamnya juga bisa diketahui untuk pengembangan ketahanan pangan itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu Pak Dodi dari Universitas Gajah Mada akan menyampaikan 5 menit singkat untuk bagaimana kabupaten ini jika nanti direstui oleh Bapak Presiden dan Ketua Komisi 2, maka di sini sudah siap ekonomi lokalnya, siap pangannya, siap kesehatannya dan lain-lain. Silakan Pak Dodi dari Gajah Mada. Terima kasih Pak Yohanes. Selamat siang Ibu dan Bapak semuanya. Semoga semangat dan doa Ibu dan Bapak bisa lebih mempercepat pembentukan kabupaten baru. Dan nantinya harapannya sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya bisa lebih dipersiapkan supaya pangan itu menjadi satu modal utama untuk menjadi kuat. Kalau kabupaten baru nanti ditopang dengan pangan yang ada baik dari pangan tanaman semusim, jagung, kedelai dan sebagainya termasuk sayuran, dan juga didukung dari tanaman tahunan, mungkin ada sagu, kopi dan lain-lainnya. Harapan yang nantinya bisa diupayakan adalah bagaimana peningkatan produktivitas dan kualitas pangan yang ada untuk mendukung pengembangan kabupaten baru. Sehingga di sini nanti butuh semangat, butuh kebersamaan Ibu dan Bapak semuanya dari masyarakat termasuk pemerintah daerahnya supaya nanti ke depannya bisa lebih terwujud apa yang dicita-citakan bersama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Dodi. Ini adalah seperti tanaman-tanaman, tapi sebetulnya lebih daripada itu, sumber daya alam calon Kabupaten Pegunungan Papua, Okmin Papua Selatan lebih besar dari yang kita bisa lihat. Oleh karena itu, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional itu bisa melakukan penginderaan dari jarak jauh. Sebetulnya apa yang sumber daya alam di sini yang lebih komplit, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Oleh karena itu, Pak Rubini, monggo Pak Rubini. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih. Jadi kami mewakili Badan Riset Inovasi Nasional dari Pusat Riset Penginderaan Jauh. Kami memiliki teknologi penginderaan jauh. Jadi kita memetakan permukaan bumi menggunakan satelit. Ya, dengan citra satelit tadi kita akan bisa melihat potensi-potensi yang dimiliki sebuah wilayah. Misalnya di Okmin Papua Selatan ini misalnya sumber daya kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya yang semuanya bisa dioptimalkan. Semuanya bisa kita olah kembali, kita petakan sumber daya yang ada untuk nanti menunjang pembangunan, menunjang kemajuan dari pembangunan kabupaten baru ini. Mudah-mudahan nanti teknologi yang ada, baik citra resolusi menengah, tinggi, maupun sangat tinggi,
bisa kita optimalkan untuk menunjang perkembangan kemajuan Kabupaten Baru ini. Terima kasih. Demikian, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Beni. Yang ketiga tidak kalah penting, bahwa setelah nanti sukses kita berdoa ya, dengan adanya kabupaten baru yaitu Omin Papua Selatan, maka harus jelas adat istiadat, suku dan lain-lain, batas wilayahnya supaya tidak ada konflik. Oleh karena itu di sini luar biasa, yaitu Bapak Kepala Badan Informasi Geospasial BIG yang diwakili oleh Bapak Agus. Monggo Pak Agus. Sini Pak Agus. Napum. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Prof. Kami dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial yang ditugasi kebetulan kalau PP 78 2007 itu membuat petanya. Pemekaran waktu pembentukan Pegunungan Bintang itu belum menggunakan PP 78 2007 karena pembentukannya 2003. Nah, ternyata beberapa DOB itu bertahun-tahun bermasalah, itu dibatas. Oleh sebab itu, aturan yang baru, penegasan batas dulu, baru disetujui pemekarannya kalau di pusat. Jadi kami anggota DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, ya, nanti menguji daerah-daerah otonom baru ini layak mekar apa tidak. Nah, kami dari BIG itu menguji batasnya. Jangan sampai nanti batas-batas ternyata belum tegas. Karena batas itu nanti akan menyangkut luas. Nanti akan menyangkut DAU dan sebagainya, kesananya. Kemudian juga batas-batas akan menyangkut cakupan wilayah. Menyangkut cakupan wilayah, kebetulan syaratnya 5 distrik. Ini sudah 5 distrik ya Pak? Ya. Namun demikian di dalamnya jangan sampai terjadi 5 distrik ini ternyata untuk memenuhi jumlah penduduk pinjam kampung sebelah. Oleh sebab itu, batas-batas kampung juga harus tegas. Ya. Bapak-bapak kepala kampung ini hadir semua. Nanti kalau sudah ditegaskan batasnya, ini berupa keluarnya peraturan bupati. Kalau bapak-bapak punya tanah, ada sertifikat tanah. Nah, kalau kampung itu ada perbuk. Kalau batas kabupaten itu ada permen. Itu legalitasnya. Ya, nanti monggo bahasa Jawa, mohon maaf. Nanti silakan para kepala kampung untuk bisa menunjukkan atau bisa menyetujui, bisa menyepakati batas kampungnya sehingga keluar peraturan bupatinya. Kalau itu terhambat, bapak-bapak tidak segera menyetujui, bahkan deadlock berlarut-larut, itu akan sulit untuk disetujui di pusat menjadi daerah otonom baru. Yang mana kalau aturan yang sekarang tidak langsung daerah otonom baru tapi melalui daerah persiapan 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu diuji. Jangan sampai selama 3 tahun masih sengketa batas, masih rebutan batas. Ya, bapak-bapak, para kepala kampung dan terutama difasilitasi oleh kepala distrik. Ini sesuai PP 43 tahun 2014, pelaksanaan Undang-Undang 6 yang memfasilitasi penegasan batas kampung adalah bapak-bapak kepala distrik. Ya, nanti melaksanakan penegasan batas yang keluarnya itu adalah peraturan bupati. Monggo ini silahkan, semoga lancar nanti pelaksanaan penegasan batas kampungnya.
ini dapat lebih cepat dilakukan karena tidak harus ke lapangan, tidak harus mengukur pakai GPS, tapi bisa dilakukan dengan kartometrik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rubini, bisa menggunakan citra satelit. Ya, itu kira-kira. Ya, monggo ini semoga lancar penegasan batas desanya atau batas kampungnya, dan kemudian nanti tentu akan dapat batas distriknya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Rudi. Tepuk tangan. Tiba saatnya kita akan mendengar aspirasi dari masyarakat setempat yang dalam hal ini di sini lengkap, ada 5 kepala distrik, dimulai dari kepala distrik Iwur. Silakan Bapak Kepala Distrik Iwur. Terima kasih para Bapak Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Sudah sekian 15 tahun itu yang kita sudah lalui. Tapi 5 tahun ini terima kasih banyak Bapak Bupati. Kami punya kerinduan. Apa lagi? Bapak-bapak. Tadi sudah berapa? Dari tim sudah sampaikan kepada kami. Kami 5 distrik selatan siap. Apa yang susah? SDM pun kami siap. Sumber daya alam pun kami siap. Akhirnya dalam satu hari, kalau 2-3 hari ini 5 distrik itu punya masa, punya kepala distrik, punya masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan batas wilayah, kami distrik Iwur Tarub masih masuk negara yang berbeda, yaitu negara Papua Nugini dan negara Indonesia. Sedangkan teman-teman 2 distrik di bagian barat, Kalor dan Awinbon, adalah antar negara, antar daerah. Akhirnya dalam kesempatan ini, terima kasih banyak bapak-bapak dari tim pusat yang sementara bersama-sama kami di sini. Maka kami saja tidak mampu. Akhirnya kesempatan datang, kami melampiaskan isi hati kami. Akhirnya tolong menanggapi dan teruskan untuk memperbaiki batas-batas wilayah. Itu yang kedua. Saya masuk lagi SDM. SDM untuk 5 distrik sementara 125 SDM itu untuk ASN. Sedangkan SDA sumber daya alam yang sekarang saya hanya sebut 1 saja, masih ada yang sedang antrean di belakang, yaitu yang sudah ada, yang kami sudah ketahui adalah minyak bumi yang ada di depan mata kita, di samping kita. Akhirnya bapak-bapak, kami siap menerima perusahaan atau pemerintah manapun datang, terima, tapi kami menunggu. Pasti untuk kabupaten ini harus terjadi. Akhirnya minyak bumi kami bisa memperoleh. Sedangkan emas dan lain-lainnya saya tidak sebut, karena sementara masih menanti kami di belakang. Yang sudah siap dipakai adalah minyak bumi. Bukan terjadi di Bovendigol, bukan terjadi di Jauh Kimo, bukan terjadi di Papua Nugini. Ada di 5 distrik. Ya, di sekitar ini. Akhirnya kami minta memastikan bagaimana, siap atau tidak. Kami siap untuk menjamin warga masyarakat 5 distrik dengan adanya SDA, yaitu minyak bumi. Masih banyak yang saya mau sampaikan, kurang dan lebih. Saya mohon maaf karena masih ada waktu yang nanti kami akan bersama-sama. Akhirnya saya kembalikan. Terima kasih.
Labmum live ya. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Distrik Iwul. Yang berikut dari Kepala Distrik Kawor, silakan Bapak. Ya, selamat siang, Labmum Lab. Ya, saya dari Distrik Kawor. Kepala Distrik Kawor, saya Kepala Distrik Kawor. Saya Kawor sudah ujung, tapi tengah. Saya pertengahan, Bovendigul antara Oksibir tengah. Kita semuanya ini 5 distrik kami orang tengah ini. Sudah ketinggalan kami, Bapak Bupati. Bersyukur sudah Bapak Bupati hari ini sudah injak dan sudah menerima KAI punya pemekaran Kabupaten Baru. Kami terima kasih sangat Bapak-Bapak Menteri yang sudah ada di Ibu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi kami wilayah 5 distrik, kami tengah. Ya. Kami orang tengah di sini. Ibu tengah, Kawor tengah, Winbon juga tengah. Ya, Kalondor juga tengah. Jadi kami tengah, wilayah tengah ini. Ya. Jadi terima kasih. Kalau untuk hasil bumi ya kami ini ya ada. Ya. Bapak-bapak, kami ada. Ya, kami untuk besok ke depan kami tidak cari. Kami punya hasil sudah ada di sini. Ya. Orang tidak bisa bantu kelola kami sendiri juga kelola. Jadi minta terima kasih Bapak-bapak yang sudah ada di tengah-tengah kami di hari ini. Ya. Dari saya Kepala Distrik Kawor, dari saya begitu terima kasih. Selamat siang, Labmum. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Distrik Kawor. Yang berikut Kepala Distrik Taluk yang berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, mari Bapak. Baik, terima kasih Labmum semua. Baik, yang terhormat Bapak Bupati dan juga yang terhormat tim dari kementerian, kami di sini sapanya Labmum. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah di Pegunungan Bintang yang perbatasan langsung dengan negara Papua Nugini adalah termasuk Distrik Taru. Saya Distrik Taru adalah perbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Yang sementara saya menjaga Tugu 7M1, MM71 dan MM72. Yang sementara saya lagi jaga. Dan semoga dengan kehadiran Bapak-Bapak untuk melihat atau survei kelayakan Ibu Kota Kabupaten Okumin Selatan dengan adanya perbatasan ini mendukung untuk dapat terwujud keinginan atau harapan masyarakat perbatasan. Dan kami selalu tunggu, kami selalu berharap semoga dengan pemantauan seperti ini akan dapat mendukung pemekaran ini akan lancar, dan kami berharap semoga segera dapat direalisasikan. Mungkin seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, di Distrik Taru potensi banyak. Yang pertama emas juga ada di Distrik Taru. Mana Distrik Taru? Ya. Oke, ya, kami di Distrik Taru juga ada emas dan minyak bumi juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami hasil potensi yang ada di sana seperti rotan, pasir dan kayu merah itu sudah kita pastikan banyak dan kami siap. Dan kami berharap semoga pemantauan ini akan mendukung untuk pemekaran Kabupaten Okumin Selatan akan segera direalisasi. Mungkin seperti itu, dan kami sangat berharap dari masyarakat Distrik Taru untuk kehadiran Kabupaten Okumin Selatan di wilayah selatan. Demikian, Labmum, selamat siang. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Distrik Taru. Yang berikutnya Kepala Distrik Awinbon. Ya, Salam. Selamat siang. Pertama-tama Bapak Bupati kami hormati. Terutama kami berterima kasih kepada Bapak Bupati Pegunungan Bintang. Ya, sekarang kami saatnya sudah tiba. Kita siap untuk mau
jadi kabupaten sendiri di bagian selatan. Tepuk tangan. Yang pertama, saya distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang bagian selatan di bagian barat di sana. Di sana potensi saya, potensi alam yang sudah sediakan, baik kayu, pasir, tambang emas, salah satunya di Korowe sana. Itu wilayah Pegunungan Bintang, distrik Awinbon. Maka itu kami sepakat dan hari ini siap mau jadi Kabupaten Papua Selatan. Itu yang saya sampaikan pada saat ini, dan saya terima kasih. Saya kembalikan waktu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Kepala Distrik Awinbon. Sebelum Bapak DPRD, anggota DPRD, Kepala Distrik Alimsan, ada? Tidak ada, baik. Sekarang Bapak DPRD. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami perwakilan rakyat daerah. Saya sendiri Pak, saya sudah 2 periode sebagai anggota DPRD di wilayah ini. Tepuk tangan. Pada akhirnya saya tetap mendukung Pak Bupati. Kami anak-anak di 4 distrik ada 4 DPR di Pegunungan Bintang. Tetap kami mendukung pada program Pak Bupati yang sedang jalan sampai hari ini. Kami tetap mendukung untuk memperoleh salah satu kabupaten di wilayah yang ada di Okmin Papua Selatan. Tepuk tangan. Kami ini daerah yang di tengah Kabupaten Bovendigul, Yahukimo, Mapi, Pegunungan Bintang, dan kami ini pas ada di tengah ini. Nah, yang lain sudah kabupaten semua Pak, hanya cuma kami saja. Nah, karena itu masyarakat sudah sepakat dan mau dapat kabupaten. Tepuk tangan. Jadi kami di sini Pak Prof, kami di sini ada sukunya lebih banyak. Nah, yang kami hadir sementara ini adalah suku Muruk, Arimtap, dan Kambong. Yang kami ada hadir, belum lagi. Nah, karena itu Pak Prof dan para tim Pak Bupati, kami sangat terima dan mendukung untuk pemekaran kami harus jadi. Itu yang kami terima sehari ini. Kami pada khususnya untuk daerah wilayah selatan tidak ada malam-malam. Kami siap terima hari ini. Kami mau kelola hasil kami, tambang, kayu, batu yang ada di Okmin Papua Selatan. Kami ingin maju seperti teman-teman yang di kami. Kami ada di tengah. Sepakat? Sepakat! Lap! Lap! Lapem! Lap! Lapem! Terima kasih Pak Prof, waktu saya cuma. Luar biasa, tepuk tangan untuk. Baik, ada satu lagi anggota DPRD. Mari Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, juga terhormat para menteri
yang hadir bersama Bupati di tempat ini, di Okmin Papua Selatan ini. Kami seraya mengucap syukur dari berapa hari kami sudah tunggu dari sini, Pak. Kami jujur. Dengarkan tidak? Hanya mau terima Kabupaten Okmin Papua Selatan. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Dengarkan tidak? Ya. Sejumlah hal saya tidak bisa sampaikan karena sudah disampaikan oleh bapak-bapak kepala di sini dan bapak-bapak DPR dan perwakilan yang ada. Sekian dan terima kasih. Kami siap mau menerima Kabupaten Okmin Papua. Siapkan dia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terakhir Bapak Bupati. Siap. Oke, mari. Ya. Pak, sementara kami Pak Bupati, kami di sini masalah pengamanan, keamanan, aman, tidak ada apa-apa. Karena itu kami siap terima Kabupaten Okmin Papua Selatan. Tidak ada perang, tidak ada gangguan apapun. Kami siap terima. Terima kasih. Keamanan di calon kabupaten Okmin Papua Selatan ditanggung seperti di Merauke, yaitu Provinsi Papua Selatan aman. Surabaya di sini aman. Luar biasa. Silakan Pak Bupati. Yo, Yapko. Dap. Mum. Ayo matanya mum. Pertama itu begini. Saya berjuang supaya Pegunungan Bintang, orang Ok, Medan, ini kuat dengan menghadirkan 3 lagi. Supaya kita kuat, karena satu ini saya tidak kuat. Itu pertama. Supaya kami punya daerah ini SDM-nya tumbuh, pemerintahnya, SDM-nya, pengelolaan sumber daya jalan. Kalau ada 4 kabupaten, maka kita siap jadi 1 provinsi, Ok dan Min. Saya diberi kepercayaan rakyat untuk siapkan legasi untuk rakyat, supaya rakyat itu ada kehidupan. Kita sudah hasilkan Pegunungan Bintang oleh orang tua, tokoh-tokoh kita berjuang susah sudah ada. Sekarang kita sudah berkembang, saya Bupati harus siapkan. Dan saya sampaikan kepada pemerintah di pusat bahwa Papua itu tumbuh setelah ada kabupaten. Ya, jadi tidak menunggu tumbuh baru bikin kabupaten. Papua itu kita hadirkan kabupaten, distrik, kampung baru bertumbuh. Jadi hari ini harus kerja cerdas, tidak libatkan masyarakat berjuang setengah mati untuk hadirkan kabupaten. Jadi pemerintah kerja. Seperti itu yang harus kita kerja cerdas. Karena bikin habis energi sampai kapan itu kita tidak tahu, karena ini proyeknya proyek pusat. Komitmen itu dari negara untuk membentuk kabupaten. Tapi tugas pemerintah daerah menyiapkan dokumen persyaratan. Sehingga tujuan saya bahwa orang-orang yang punya kewenangan, baik batas wilayah, yang nanti berpikir bagaimana pengembangan pertanian, terus bagaimana bikin pemetaan, terus polisinya, ini di bawah. Termasuk staf ahli komisi 2 yang kawal untuk jadi rancangan undang-undang, itu dia sudah bikin rancangan undang-undang. Kalau yang lain-lain itu aspirasi. Jadi setelah ini, dokumen ini kita jadikan, itu menjadi tugas saya dengan Pak Prof dan teman-teman berjuang, didorong sampai kapan di parlemen di Jakarta itu sidang, itu tugas kita dengan nanti anggota DPR, karena itu kerja politik. Jadi kita sudah berpengalaman macam duluan kita pun saudara-saudara teman-teman di wilayah Ketemban itu berjuang sampai hari ini itu belum jelas. Karena apa? Itu semua ini dari kebijakan negara. Momennya tepat untuk berjuang itu kita belum tahu. Jadi kita tidak bisa berikan harapan ke rakyat, tapi pemerintah ini kita kerja siapkan dokumen. Jadi siapkan ini, terus ada peluang. Itu ada moratorium. Moratorium itu penundaan pemekaran di seluruh Indonesia.
Termasuk 65 DOP itu ada ampres presiden melalui Pak Presiden SBY. Itu secara nasional dan itu tunda sampai hari ini. Tapi peluang kita di Papua itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus jilid 2 yang memberi kewenangan spesialis khusus untuk Papua itu pemekaran. Di antaranya 4 provinsi sudah lahir. Ya. Memberikan peluang untuk kita dorong supaya ini bisa dimegarkan. Ada seperti itu. Tetapi kita tidak bisa berikan harapan karena itu bukan bupati yang mengeluarkan. Jangankan desa, kecamatan, itu semua sekarang harus kodifikasi oleh Kemendagri. Maka tidak bisa janjikan kepada rakyat, tapi kita berjuang sesuai dengan kriteria, syarat-syarat DOP. Dan itu secara resmi Bupati sudah sampaikan di dokumen resmi di Komisi 2. Dan itu kita mendapat apresiasi karena kita pun dokumen sudah ada. Ini mereka datang untuk lengkapi. Jadi batas wilayah tadi kepala distrik sekira kerja. Nanti kita koordinasi dengan BIK, dibantu supaya batas distrik selesai. Nanti saya bikin SK untuk semua 4 inilah 4 kabupaten kita. Jadi induk ini dia akan melahirkan 3, lalu 4 ini kita melahirkan provinsi ke depan. Saya titip, semua keluarga wajib pastikan anak-anak mendapatkan pendidikan. Karena mereka itu yang akan melanjutkan apa yang kita perjuangkan hari ini. Seperti itu. Dan saya minta terima kasih banyak. Dan saya jadi bupati, kemarin berani maju bupati ini karena kamu orang selatan. Kalau tidak ada dukungan komitmen dari awal dari orang selatan, saya tidak maju karena saya sudah tahu. Di atas itu bicara banyak, pokoknya di atas. Tapi di sini susah itu maka saya waktu itu kuat dan maju. Jadi saya terima kasih banyak. Jadi kita akan jadikan dokumen dan kita akan kawal. Ya, kawal sama-sama. Pastikan parlemen itu bagus di supaya kita berjuang. Hari ini kita 4 kursi di provinsi. 4 kursi di provinsi. Nanti ada arahan dari saya itu diamankan. 4 kursi di provinsi, 1 di DPR RI. DPR RI harus 1 orang Pegunungan Bintang. Tidak boleh lagi ini supaya dia kawal barang yang kita berjuangkan itu. Ya. DPR daerah itu silakan adik-adik berjuang. Tapi untuk provinsi dan pusat semua koordinasi dan bupati. Supaya kepentingan kita itu jalan, ada jembatan. Karena melalui politik itu akan lebih mudah, lebih cepat dibanding dengan mekanisme birokrasi. Itu akan lambat. Jadi saya harap untuk DPRD silakan baku atur, tapi DPR provinsi dan pusat itu semua koordinasi bupati. Supaya kita amankan, dia kawal di provinsi dan kita kawal di pusat. Ya, ini perjuangan panjang. Berdoa supaya dokumen jadi kita dorong. Nanti kita dorong sampai di mana kita akan informasikan hal-hal yang kurang dan seperti apa. Jadi seperti itu. Ya, tadi itu juga saya kesal, tapi itu mungkin miskomunikasi. Seharusnya kita singgah di pusat pemerintahan nanti di Ketemban, di Teraplu, di Mirop dan ke sini. Tapi karena begitu ya sudah tidak apa-apa. Itu sudah jalan, nanti kita semua sebagai bupati akan dorong 3. Dan kita berdoa 3 jadi dan insya Allah 2028 kita perjuangan provinsi Papua ini. Jadi kita tahu di gunung sana kalau kita kejar untuk ambil barang itu seperti itu dan kita berjuang. Ya, jadi hari ini masyarakat pulang berdoa dan sekolah anak-anak hanya itu yang kita bisa kelola sumber dalamnya. Di sini lengkap, ada minyak bumi, ada tambang mineral yang sekarang ambil itu di Dusun KW, yang ilegal-ilegal itu kita sudah legalkan. Itu di sebelah dekat situ. Hari ini tambang semua ada. Jadi kita bikin 4 supaya kita kuat. Jadi kamu silakan bermain, mau jadi bupati di sini kah, di Induka, di timur sana, Ketemban, Okmin di sana silakan. Itu saya punya tugas untuk siapkan supaya generasi Pegunungan Bintang ini bisa. Jadi satu adat, kita satu adat, tapi 5 pemerintah.
akan seperti itu. Karena politik di sini tim sukses kasih tinggal dia bisa lamar di Okmin sana. Nanti begitu juga sebaliknya kan begitu. Kalau misalnya di Ketembang bisa di sini macam begitu kita siapkan. Karena kita punya semua ada. Kita punya SDA ada, SDM ada, OK ada, Mango ada, Kang ada, Batu ada, Kayu ada, lengkap. Ya, dan juga kita punya suku etnis juga di Papua Nugini, 2 kabupaten. Jadi kita akan rencanakan kongres mahasiswa OKME dan MIN internasional. Itu akan satukan bagaimana dorong untuk siapkan SDM. Ya. Jadi mahasiswa akan satu, karena itu generasi, kita berjuang ini generasi, maka kita harus siapkan satu adat, berapa pemerintahan, tetapi satu komunitas mahasiswa internasional untuk orang OKME dan MIN. Jadi itu kita akan begitu. Kita bangun link dengan saudara-saudara kita di TNG, kita bisa akses apa saja. Jadi pendekatannya pendekatan pendidikan, pendekatan kesejahteraan. Itu akan jauh lebih mudah. Jadi siap. Ini semua ini berbahasa Inggris yang hadir ini. Karena ini kemarin situasi dan kondisi semua ini anak besar di Papua Nugini. Jadi pengalaman juga banyak. Jadi jangan kamu tinggal kejar untuk harus siapkan SDM. Itu SDM bersama semua. Jadi SDM yang harus punya ini untuk kita akan bangkit. Kita tidak boleh jadi susah di negeri yang Tuhan kasih. Jadi saya sekarang dipercayakan harus siapkan untuk kalian. Dan ini harus dilanjutkan. Pemilihan bupati 2024, siapapun naik jadi bupati, apa yang ini harus dilanjutkan. Karena itu menyangkut eksistensi orang Pegunungan Bintang, orang OKME dan MIN di tanah Papua. Jadi terima kasih atas dukungan penuh yang didukung oleh rakyat. Kita siapkan dokumen. Kita nanti tidak janji, kita akan dorong ke sana seperti apa, kita kasih informasi perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan kalau bisa disahkan dulu, baru nanti presiden yang laksanakan presiden baru juga kalau ada peluang begitu kita dorong. Tapi itu semua keinginan di itu lobby-lobby nanti. Seperti itu yang saya dapat sampaikan. Yum Yetmum, Lapmum, Dap dan Japkub, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita. Kabupaten Okmin Papua Selatan. Yes, yes, yes.